Kisah Jati Kampung Rosok. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus menyayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Setelah kita tadi menyaksikan permainan anak-anak kita yang molek-molek, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, perasaan kita menjadi gembira karena memang itulah yang diharapkan oleh orang tua. Orang tua, kakek, nenek, ibu, bapak, apalagi pendiri republik ini akan merasa bahagia kalau generasinya semuanya cemerlang-cemerlang, cerdas, indah, dan sejuk dipandang hati oleh siapa saja umat manusia di jagat raya ini. Nah, tadi sudah kami mencoba untuk pengen masuk ke dalam. Kelihatannya memang sepele main seperti ini. Tapi raut muka satu yang namanya rebana ini mempunyai suara yang macam-macam. Tetapi adik-adik kita tadi itu sudah bisa merasakan mana yang harus dipukul, mana yang harus ditekan, dan kapan harus dipukul, sampai di mana besar kecilnya tekanan pemukulan itu. Nah, kepada yang terhormat Ibu Fadli, ini kalau tinggal nonton memang enak Bu, tapi melatih bayangan kami tidak segampang itulah. Gampang orang melihat. Kok ibu dan ibu-ibu semuanya di sini telaten itu kuncinya apa Bu? Pertama kita akan mengajak anak-anak belajar mengaji, membaca Al-Quran. Lalu saya hubungan sama orang tuanya mendukungnya. Setelah itu kami ajak untuk membaca sholat Nabi. Ya. Tapi ya itu sulit Pak memang, untuk mengumpulkan anak-anak ini sulit sekali. Jadi saya sabar, telaten, sehingga anak-anak itu mau. Jadi nanti bisa anak-anak ini terbiasa untuk kumpul-kumpul dengan orang yang baik. Jadi para penonton, beliau kelihatannya mempunyai metode. Metode itu cara sebagaimana mendidik suatu bangsa, suatu masyarakat, apalagi manusia. Kelihatannya secara tidak langsung beliau mengeterapkan bagaimana teori Ki Hajar Dewantara. Anak-anak, Ki Hajar Dewantara itu adalah leluhur kita pada waktu itu yang mulai supaya bangsa ini cerdas, otaknya pandai, terkenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 caranya. Ing ngarsa sun tulodo, beliau membimbing, jawel bapak ibunya, anak-anak semuanya. Anak-anaknya dikumpulkan untuk belajar mengaji ya, belajar memahami kitab-kitab suci. Setelah itu juga orang tuanya sadar, ikut merasa seneng ya. Nah, ing madya mangun karsa. Ing ngarsa sun tulodo itu di depan memberi contoh, memelopori, meneladani. Ing madya mangun karsa. Di tengah-tengah anak-anak, ibu-ibu meskipun sudah sepuh, ibu bekti, ibu
Fadli, semuanya seakan-akan seperti anak-anak juga gitu. Sehingga anak-anak menjadi senang dan kerasan begitu. Lalu yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Ini sulit anak-anak. Apa Tutwuri Handayani? Anak-anak itu masih remaja, masih pengen ini, tapi dimong terus. Tetapi di antara keinginan-keinginan masih kompak menjadi satu al-hilal, sehingga terbentuklah suatu paguyuban yang budi pekertinya bagus, prestasinya tinggi, nuansanya guyub dan rukun. Nah, nuwun sewu Bu Bekti, ini panjenengan sebagai salah satu pengurus itu suka dukanya itu di dalam hal apa Bu untuk mengelola ini? Terima kasih Bapak. Mungkin kalau suka dukanya, sukanya kalau anak-anak ini diajak untuk latihan atau mengaji, rajin untuk datang untuk belajar bersama-sama. Kalau sukanya ya kalau mereka diajak terus enggak pada datang itu ya rasanya gimana gitu. Ya kita tetap harus laten untuk ngajari anak-anak. Memang namanya anak-anak kadang-kadang ada malesnya juga. Jadi ya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak datang begitu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi dengan mungkin kita harus sebagai pengurus harus sabar untuk ngajari mereka itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, coba tepuk tangan ya. Ternyata anak-anak, kunci keberhasilan itu justru kesabaran ya. Kalau orang itu sabar, anak-anak harus satu menghormati orang tua, jelas beliau mesti membimbing ke sana. Semua agama mengajak kita untuk sujud kepada ibu dan bapak kita ya. Ya Rasulullah, siapa orang di muka jagat ini yang harus kami hormati? Ibumu. Setelah itu ibumu, setelah itu ibumu, baru bapakmu. Nah, itu jalan utama. Karena tidak ada kita tanpa ibu dan bapak. Nah, saya pengen salah seorang ini dari pemain rebana alian naik ke atas. Siapa yang bisa main ini? Coba berdiri, coba berdiri. Nah, para penonton Dawa TV, kelihatannya ini benda ini adalah dari kulit binatang. Umumnya adalah kulit binatang. Bisa kambing, bisa lembu. Tapi yang kambing bisa juga. Coba ambil satu ini, pinjam satu. Nah. Memukul ini perlu kesabaran, ketelatenan. Dan setelah menjadi simfoni, simfoni itu adalah kebersamaan suara, itu satu sama lain harus ngerti kapan berhenti, kapan memukul, dan sampai di mana tekanan untuk memukulnya itu ada perasaan masing-masing. Disinilah beliau-beliau itu melatih anak-anak kita antara pikiran dan perasaan kerja bersama-sama. Coba. Saya mau pengen seperti adik-adik ini, coba saman mukul nanti saya jeli, coba terserah lagunya apa. Saya boleh ngegrup sama anak-anak? Ya, nanti kalau latihan saya pengen latihan karena ternyata enak banget. Pada waktu seseorang bermain seni, seni itu adalah sebelum ada manusia. Seni itu diciptakan lebih dulu, ya. Buktinya apa? Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bunga yang indah, ya ta? Menciptakan binatang yang lucu-lucu, baunya harum-harum ya. Itu adalah karya seni Sang Maha Seniman. Jadi kalau adik-adik belajar ngaji dibarengi dengan belajar berkesenian, melatih perasaan kita untuk kompak, untuk halus dan untuk lembut. Itulah cita-cita Islam yang sejati ya. Istilahnya adalah jadi orang yang mukmin. Nah, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Aji. Ya, nggih, monggo terima kasih. Nah, anak-anak, kebetulan
kita kedatangan seorang tamu. Beliau itu adalah seorang dosen dari universitas, ngajar di teknologi ya. Beliau melihat sesuatu kehidupan karena beliau insinyur itu selalu dengan hitungan-hitungan yang matang. Nah, saya ingin mendengarkan dari Bapak Insinyur Soeharto kira-kira seni budaya seni dengan cara mencerdaskan pikiran manusia itu relevansi itu kegunaannya yang tepat itu sampai di mana gitu. Monggo kami persilakan Pak Harto. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berbahagia, anak-anak, para pemirsa Dhamma TV yang saya hormati. Saya duduk sudah lebih dari 1 jam, itu tidak terasa. Betul-betul saya menikmati dan menghayati ya karya seni anak-anak ini. Jadi bagaikan saya disiram sama air es yang sangat sejuk. Sangat luar biasa. Terima kasih pada ibu-ibu, ibu pengasuh dan ibu pengurus di desa Kelurahan Candirenggo ini. Sangat luar biasa. Jadi paling tidak dan terlebih-lebih dengan ekspos di media televisi ini untuk setidaknya bisa memotivasi pada masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Malang dan Malang Raya. Mudah-mudahan pemerintah daerah setempat bisa mendorong lebih aktif begitu. Seperti kita perhatikan bahwa peradaban ini dibangun untuk paling tidak dengan 3 unsur, yaitu unsur psikomotorik, unsur kognitif, dan afektif. Dan karena itu instrumen musik itu paling tidak ada 3 unsur yang utama, yaitu instrumen musik perkusi, instrumen musik gesek, ya, memberikan stimulasi kognisi, dan instrumen musik yang bergetar agak semi bergoyang itu, yang seperti tadi yang di pinggirnya yang ada 4 macam dalam bahasa Jawanya itu kecer itu ya. Nah, itu semua adalah merupakan satu sistem ya. Begitu dia diberikan stimulasi pukulan, maka ada getaran secara mekanikal dan itu bisa mempengaruhi media udara dan itu mempengaruhi pendengaran kita dan akhirnya memberikan stimulasi pada neuron otak. 3 unsur neuron otak kita itu yang bisa memungkinkan seseorang untuk apakah seseorang itu mampu untuk menciptakannya lebih baik atau justru sebaliknya. Dosen-dosen teknik mesin bukan hanya yang magister tapi juga yang dokter, yang profesor tanya pada saya, Pak Harto, memangnya Pak Harto kok menarik judul ada wanita di sini? Kaitannya apa dengan teknik mesin? Lalu saya bilang, apakah sarjana teknik mesin, apakah magister teknik mesin, apakah doktor teknik mesin, apakah profesor teknik mesin, apakah itu bukan manusia? Kiblah Jati.